يسر ولا تؤثر Rabbi tamim bi khair. Sebelum kita memulakan, tolong bagi tahu dulu bulan lepas hadir. Kita hadir bulan Ramadan. Begitu saya hadis yang sudah kita riwayatkan. Ya. Musalsal bil awaliyah sudah. Musalsal bil musafahah al-anasiyah belum. Coba sebut yang sudah-sudahnya. Yang sudah kita riwayatkan. Dari isi kandungan. Ada bagi tanda. Letak tangan kepala sudah. Dah. Janggut, pegang janggut. Sudah. Bagi jamuan belum. Jamuan belum. In uzlati salamah. Uzlah selamat belum. Doa di multazam sudah. Tanya tentang umur Sudah. Soal tentang ikhlas. InsyaAllah. Jadi malam ini kita akan riwayatkan hadis musalsal bil dhiyafati alal aswadain. Kemudian al-musalsal bi qawli kulli rawin fil uzlati salamah 2. Ketiga, musalsal tentang bertanya mengenai umur. Musalsal yang insyaallah tentang al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan musalsal tentang al-ikhlas yang matanya muka surat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi matikan handphone jangan ada yang berseliweran. Jadi kita tak nak jam-jam malam begini waktu kita jadi sia-sia. Jadi kalau memang nawaitunya kemari untuk periwayatan hadis musalsal, bagikan tumpuan kepada hadis-hadis yang kita riwayatkan. Kalau nawaitunya niatnya datang kemari untuk musalsal bersimbang, bukan di sini tempatnya. Jadi supaya tidak mengganggu perjalanan majelis kita nakkan periwayatan hadis musalsal sahaja. Tak nak berbicara kita terpusing kepada handphone, kepada perbualan, kepada percakapan yang tidak ada hubung kaitan dengan hadis yang kita riwayatkan. Ahbabana fillah. معلش أخ محمد أنا أتكلم بلغتهم أنت تسمع بس تفهم ما تفهمش مش مشكلة تفهم بعدين خليك لوحدك هنا إن شاء الله تفهم الحديث أما بالنسبة للكلام إحنا نتكلم معهم هذا حديثي معهم إن شاء الله يوم من الأيام هتجيد لغتهم ولغة سهلة مو صعبة زي اللغة العربية إن شاء الله هتجيد الكلام بعد أن تقعد هنا سنتين 3 سنين 4 سنين إن شاء الله. Dia asal dari British, hijrah ke Dimashq atau Damsyik untuk melanjutkan studinya di sana. Sekarang pusing datang kemari, datang kemana-mana hanya untuk mengumpulkan riwayat dan untuk mendapatkan ijazah sanad daripada beberapa ulama. Dia tadi maklumkan kepada saya sampai sekarang sudah berjumpa sejumlah tidak kurang daripada dalam 400 orang alim. Itu namanya jauh lah, pusing, nak tabarruk, nak dapat berkat daripada tiap orang alim yang ada dengan kita sekarang ini. Tentu untuk kita berbuat semacam itu memerlukan waktu yang banyak, dengan perbelanjaan yang banyak, dan juga terpaksa mau tidak mau dengan kita akan tinggalkan segala-galanya. Cuma dengan kita boleh berjumpa dengan seorang guru adanya di Bali, terbang lagi ke Bali. Adanya di Surabaya, terbang ke Surabaya. Adanya di Bandung, terbang ke Bandung. Adanya di Kedah, pergi ke Kedah. Adanya di Siam, Thailand, pergi ke Thailand. Begitulah seterusnya. Itu himmah ulama-ulama kita dahulu. Syekhuna yang meriwayatkan hadis musalsal yang kita riwayatkan sekarang ini mempunyai guru hampir lebih daripada 1000 orang alim. Sehingga menurut keterangan Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, beliau mengatakan
layak dengan Syekhuna Syekh Zain Al-Badani untuk digelar dalam dunia isnad, dalam dunia riwayat sebagai musnidud dunia. Bahkan beliau katakan mujaddid untuk periwayatan hadis-hadis atau dengan periwayatan al-hadisul musalsalah. Jadi pada malam hari ini kita tidak lebih daripada untuk mengulang kembali memori periwayatan hadis-hadis musalsal. Kalau secara jujurnya saya tidak ahli untuk meriwayatkan, dan mungkin juga dengan kita masih belum patut dan juga belum pantas untuk kita menerimanya. Tapi itu perlukan tetap juga kita riwayatkan, sebab kalau secara urutannya hadis-hadis musalsal ini diriwayatkan setelah kita selesai mempelajari kutubus sittah, setelah kita mempelajari kitab hadis secara lengkap dan komplit, baru terakhir sekali kita diriwayatkan hadis-hadis musalsal. Sebab hadis-hadis musalsal mempunyai kelebihan dan kelebihan daripada hadis-hadis yang lain secara lebih pasti dan yakin. Sebab dalam periwayatannya guru kita itu akan mempraktekkan, akan memperagakan dan melakukan apa yang Nabi kita lakukan. Nabi kita menangis, maka guru kita akan menangis. Nabi kita senyum dan ketawa, kita juga senyum dan ketawa. Nabi kita pegang jenggot, Nabi kita juga memegang jenggot. Nabi kita letak tangan di kepala, kita juga letak tangan di kepala. Nabi kita ucapkan ini bukan fillah pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal pada tasadu kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka guru kita juga mengucapkan benda yang sama. Jadi ini hakikat dari hadis musalsal yang kita terangkan luas pada pertemuan kita telah lalu. Malam hari ini tidak lebih daripada untuk kita melanjutkan pertemuan kita dengan hadis musalsal yang ke-15. Ada sudah? Jadi sanadnya saya bacakan sebahagiannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul faqir ila Allah azza wa jalla sa'atu Syekh Muhammad Yasir Al-Badani al-Ikhlas faqala sa'atu Syekh Umar Hamdan al-Mahdisi wa Syekh Muhammad bin Abdul Baqi al-Ansari anhu. Faqala, kedua orang guru beliau, sa'alna Sayyid Ali bin Zahir al-Witri anhu. Faqala sa'atu Syekh Abdul Ghani al-Dihlawi anhu. Faqala sa'atu Syekh Abid As-Sindi anhu. Faqala sa'altu Siddiq bin Ali al-Misjaji anhu. Faqala sa'altu Walidi anhu. Faqala sa'altu Syekh Hasan al-Ujaimi anhu. Faqala sa'altu Safi al-Ushashi anhu. Faqala sa'altu Syekh Ahmad al-Shinawi anhu. Faqala sa'altu Walidi Syekh Ali al-Shinawi anhu. Faqala sa'altu Syekh Abdul Wahab al-Sya'rani. Ini pengarang kitab At-Tabaqatul Kubra, pengarang kitab Tanbihul Ghafili, Tanbihul Mughtarrin, dan juga salah seorang ulama sufi, salah seorang ulama besar yang kalau kita melihat riwayat hidup beliau dan juga dengan ungkapan anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada Sayyidi Syekh Abdul Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu wa qaddasa sirra di dalam kitab Lataiful Minan, yang di situ diisi dari tentang biodata, tentang riwayat hidup manaqib beliau sendiri. Jadi dalam bab bacaan mungkin sulit untuk kita mencari seumpama itu. Kata beliau, aku pernah menghatamkan kitab tafsir Jalalain itu dalam berapa puluh kali, dengan kitab Tuhfahnya, dengan kitab Rawdahnya, dengan kitab Al-Minhajnya. Jadi tidak ada bacaan beliau yang dibaca hanya setakat dalam 1, 2, 3 kali khatam. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang sekian. Sehingga beliau pernah mengucapkan kata-kata seperti ini, kalau seandainya kitab-kitab yang ada di permukaan bumi ini lenyap dan sirna, lenyap dan musnah, ditenggelamkan semuanya, aku mampu untuk menulisnya kembali daripada hafalan dan juga daripada ingatanku. Jadi beliau adalah diantara daripada murid Syekh Ali Al-Khawas yang dikatakan dalam beberapa kali pernah bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Jadi ini antara daripada khasiat kita meriwayatkan hadis secara bersanad, yang dengan hidup kita atau dengan nama kita tergolong atau juga mengikuti
mata rantaian kisah yang bersambung sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau kita nak tahu tentang keberkatan ilmu yang bersambung, ya dengan kita memiliki jalur riwayat daripada beberapa masyayikh atau juga daripada ulama. Kalau kita nak bandingkan, lebih kurangnya seperti kalau pada itu kita memiliki jaringan bisnis di sana sini. Itu macam mana keadaannya? Kalau pelanggan kita hanya setakat jamaah daripada Masjid Khairiyah saja, ya bukan untung juga, tapi banyak mana keuntungan kita. Tapi kalau pelanggan kita, Masya Allah, Tabarakallah, daripada Gombak, daripada Bangi, daripada SG, daripada Shah Alam, dan juga daripada Semenanjung semuanya, sampai ke Meri, ke Kuching, ke Kiki, sampai ke Indonesia, itu insya Allah dengan keuntungannya tidak akan dapat dihitung. Jadi macam itulah juga dengan Anwar, Malaka, anugerah, fuyudah dan nafat akan Allah bagikan kepada kita. Seketika dengan kita ada tali penghubung yang menghubungkan kita dengan para ulama atau hubungan kita kepada orang-orang saleh. Kalau dengan kita tidak ada apa-apanya. Kita tahu kita ini manusia yang kerdil, ibadah kita tidak khusyuk, bahkan juga tidak ikhlas, zikir kita tidak cukup, sembahyang kita sambil mengantuk. Begitulah kita akui segala kekurangan yang kita miliki. Tapi alhamdulillah, yang paling tidak dengan kita para ulama, dan paling tidak dengan kita pernah berkumpul dengan mereka, yang mudah-mudahan keberkatan yang Allah berikan kepada satu persatu daripada ulama-ulama kita dahulu itu mengalir, meresap, bersambung juga sampai kepada kita. Jadi saya perhatikan orang yang mempunyai sanad yang semacam itu memang cerdas dalam hidupnya, ibadahnya yang walaupun tak banyak mana tapi dia boleh istiqomah dalam ibadah. Jadi kekuatan itu kadang-kadang belum tentu kena dengan fisikal yang kuat, belum tentu dengan jasmani yang sehat. Kadang-kadang jasmaninya tak sehat mana, fisikalnya tak kuat mana, tapi punya kemampuan yang luar biasa. Mungkin asbab musababnya karena hubungan yang bersambung tadi itu kepada orang-orang saleh. Alhamdulillah kita bersambung dengan Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah taala. Faqala guru beliau matikan handphone. Sa'atul Hafiz Jalaluddin As-Suyuti anhu. Imam Suyuti ini dikatakan daripada Ashabil Khatawat. Mungkin pernah saya ceritakan ataupun juga tidak. Pada satu ketiga dengan beliau pernah mengajak murid beliau untuk pergi ke Mekah. Tapi kata beliau kalau nak ikut pergi dengan Tuan Syekh, jangan cerita, jangan sampai kamu membibirkan kejadian yang berlaku. Jangan masuk email, jangan masuk YouTube, jangan masuk Facebook, jangan masuk dalam taratan komunikasi. Kalau boleh merasakan, oke, berangkat dengan aku. Ya Tuan Guru, insya Allah. Jadi kata Imam Suyuti, ikut pegang belakang, pegang jubah tu guru, jalan, pejamkan mata, jalan. Hanya dalam 27 langkah, buka mata, sudah ada di Mekah. Itu macam mana? Oh, tak payah tanya macam mana. Iblis tu dia boleh kemana-mana. Malam hari ini pun iblis ikut juga dalam periwayatan hadis Rasulullah bil awaliyah. Dia kemana kita pergi? Dia yang walaupun mungkin kita katakan tidak pernah kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu iblis yang terkutuk. Macam mana kalau dengan seorang kekasih Allah Jalla wa'ala? Kalau iblis saja boleh pindah ke sana dan kemari, naik maska MS777 ada. Takkan dengan manusia yang mulia di sisi Allah, malamnya dengan tahajud, siangnya dengan puasa, zikirnya tidak pernah putus. Takkan Allah tak berikan karunia kemuliaan yang semacam itu. Iblis saja mampu untuk memindahkan istana Balqis dalam sekelip mata memandang. Jadi perkataan daripada Iblis pada saat itu menawarkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, aku akan hadirkan istana Balqis qabla an taquma min maqami. Sebelum kau beranjak daripada tempat dudukmu, istana Balqis akan sudah ada di hadapan. Ternyata waqala alladhi indahu ilmul kitab, yang ada ilmu tentang kitab, tentang Al-Quran atau juga tentang wahyu Allah Jalla wa'ala,